Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini kami akan melaksanakan presentasi terkait bisnis proposal kami, yaitu Cokobit Brick. Di sini saya Rapi Hermansyah sebagai moderator, dan juga ditemani oleh rekan-rekan saya, Bu Haji Next. Ada Saudara Rizky Aryatama, Dika Praditya, Yayat Hidayat, dan juga Jahid Fadlur Rahman. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja mungkin akan dilanjutkan kepada pemaparan terkait tentang visi misi dan juga pendahuluan dari bisnis ini yang akan disampaikan oleh Saudara Yayat. Padanya waktu dan media disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator dan kamu persilakan saya untuk memaparkan sedikitnya tentang produk Kokobrik ini. Yang Kokobrik ini eh, terbuat dari atau memiliki komposisi dari kokopit sendiri yang dipres, yang mana merupakan produk olahan yang berasal dari proses pemilahan sabut kelapa. Ketika sabut kelapa terpisah, maka akan menghasilkan serbuk kelapa atau kokopit. Nah, kokopit ini merupakan sebuah media tanam alternatif yang dapat digunakan dalam budidaya berbagai jenis tanaman, seperti halnya yang diketahui yaitu hidroponik. Kemudian kayu tanam ini juga mempunyai kualitas yang tak kalah dengan tanah, yang mana kokopit sendiri ini mempunyai sifat yang mudah menyerap dan menyimpan air dan tentunya bisa mengaktifkan dalam kegiatan berbudidaya. Eh, Nah, dari produk Kokobrik ini memiliki visi misi, yang mana visi dari Kokobrik ini untuk mewujudkan dunia yang lebih hijau dengan mendorong penggunaan kokpit sebagai alternatif ramah lingkungan. Kemudian, misinya yaitu membangun kemitraan strategis dengan petani kelapa dan pemasok bahan baku lainnya untuk mendukung dari kokpit ini. Kemudian menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat daripada COVID ini dan pentingnya juga sebagai solusi ramah lingkungan. Yang terakhir, berkomitmen pada inovasi dan pengembangan produk yang baru dan inovatif. Mungkin sekian saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yayat yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan oleh Saudara Rizky Aryatama. Kepadanya waktu dan media disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan rencana produksi dan operasional. Nah, sebelum melaksanakan produksi, kami melakukan survei lokasi penjualan terlebih dahulu dan juga lokasi penjualan bahan baku yang akan digunakan dan juga peralatan yang akan dibutuhkan untuk kegiatan produksi serta pembuatan desain stiker maupun logo. Kemudian yang kedua, merencanakan pemasaran. Nah, pemasaran ini rencananya akan dilakukan melalui media promosi menggunakan media sosial dengan membuat akun Kokopit Brick di Instagram maupun TikTok, serta mendirikan stand booth di bazar. Kemudian untuk rencana sumber daya manusianya, eh, kami mengelola semua aspek bisnis termasuk pembelian bahan baku, pengelolaan keuangan, dan pengembangan inovasi. Kemudian sumber daya manusia tersebut melayani pelanggan dan menangani keluhan. Kemudian juga mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, nah, untuk pembuatan kokopit brick sendiri itu dilakukan
Yang pertama dengan melakukan proses penguraian sabut kelapa yang merupakan kelapa yang sudah tua yang memiliki serat sehingga dapat dimanfaatkan cocoa fibernya dan juga kokopit. Nah, langkah kedua, pisahkan antara sabut kelapa, cocoa fiber, dan juga serbuk dari sabut kelapa tersebut, yaitu dinamakan kokopit nih. Nah, setelah itu, ayak kokopit untuk memisahkan serat sabut kelapa yang pendek sehingga hanya diperoleh sabut kelapa yang bentuknya seragam gitu. Kemudian langkah keempat dilakukan proses pengeringan pada kokopit yang telah diayak. Kemudian juga langkah kelima lakukan proses pencetakan menjadi kokopit blok ya, berbentuk seperti bata. Ukurannya biasanya yang diminta tuh dimensi 30 kali 30 dikali 15 cm atau 30 kali 30 kali 20 cm. Nah, dengan masing-masing ukuran berbobot kurang lebih sekitar 5 kg. Nah, setelah pencetakan dilakukan proses packing menggunakan plastik yang diikat kuat menggunakan tali supaya presan dari kokopit tersebut tidak mudah buyar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Aryatama yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu ada pemaparan materi analisis kompetitor yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait analisis kompetitor. Di mana yang pertama yaitu kekuatan. Produk Cokopit ini praktis dan mudah digunakan, serta memiliki daya serap hingga 8 sampai 9 kali beratnya, memiliki kandungan fungi yaitu Trichoderma sp. Lalu ada kelemahannya, yang pertama adalah kurang cocok untuk akar tanaman yang tidak suka basah, serta tidak mengandung unsur hara. Dan peluangnya adalah produk Cokopit Blok ini memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa menjadi usaha yang berkembang karena produknya yang ramah lingkungan dan mudah untuk digunakan. Dan selanjutnya ada ancaman yaitu berupa mudah ditiru oleh orang lain dan daya saing pasar yang begitu besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan terkait tentang biaya yang akan disampaikan oleh Saudara Jahid. Kepadanya waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas ini. Selanjutnya di sini saya akan eh, membacakan rencana keuangan dari usaha Kokopit ini. Yang pertama dari biaya tetap. Jenis peralatan yang akan digunakan yang pertama adalah mesin press dengan jumlah 1 unit dengan harga sebesar 3.500.000. Lalu yang kedua mesin penghancur dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan sebesar 3 juta. Lalu yang ketiga mesin defibring dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp2.500.000. Lalu yang keempat mesin hammer and mill dengan 1 unit dengan harga satuan Rp2.700.000. Lalu mesin pencuci dengan 1 unit dengan harga Rp3.500.000 dan mesin pengering dengan 1 unit dengan harga Rp3.250.000 dengan total keseluruhan adalah Rp18.450.000. Next. Lalu yang kedua adalah biaya variabel. Jenis bahan yang akan digunakan adalah sabut kelapa dengan jumlah 100 kg dengan harga total sebesar Rp750.000. Next. Lalu asumsi, apabila pembuatan produk dengan bahan sabut kelapa sebanyak 100 gram, maka produk yang akan dibuat sebanyak 1.000 piece, maka harga jual sebesar Rp19.200 per blok dengan biaya total. Lalu biaya totalnya Rp18.450.000 ditambah Rp750.000. Berarti biaya totalnya adalah Rp19.200.000. Selanjutnya. Dari analisis kelayakan usaha, dimulai dari BP. BP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perubahan. Untuk BP harga, total biaya produksi adalah sebesar Rp19.200.000
dibagi dengan total produksi sejumlah 1.000. Jadi BEP harganya adalah Rp19.200. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jahid yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi terakhir oleh Saudara Dika Praditya terkait tentang analisis kelayakan usaha lanjutannya. Kepadanya, waktu dan media disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Selanjutnya, dalam rencana keuangan yaitu terdapat analisis kelayakan usaha. Nah, jika produk berharga 19.200 per blok, maka akan mengalami titik impas. Keuntungan yang dihasilkan yaitu 20%. Keuntungan 20% sama dengan BEP harga dikali persenan keuntungan, yaitu 19.200 dikali 20% menghasilkan 3.840. Harga jual sama dengan BEP harga ditambah keuntungan 20% dengan harga 19.200 ditambah 3.840, itu menghasilkan harga 23.040. Kemudian BEP unit sama dengan total biaya harga jual yaitu 19.200.000 dengan harga 23.040 sama dengan menghasilkan 833 pieces dan keuntungan sebesar 3.840 perak per pieces, maka didapati harga jual yaitu 23.040 perak dan keuntungan sebesar 3.840 per pieces, maka didapatkan harga jual 23.040 perak. Oleh karena itu, jika produk yang terjual sebanyak 833 pieces, maka akan mengalami titik impas. Next. Nah, pada selanjutnya yaitu terdapat keuntungan dan pendapatan. Diasumsikan dalam produksi mendapatkan kegagalan 10%, sehingga produk yang terjual sebanyak 900 pieces. Penerimaan selama 2,5 bulan, yaitu 900 pieces dikali 23.040, menghasilkan harga 20.736.000. Kemudian keuntungan selama 2,5 bulan, yaitu 20.736.000 dikurangi 19.200.000 dan menghasilkan 1.536.000. Kemudian selanjutnya itu ada payback period. Payback period dihitung berdasarkan investasi atau annual benefit dikali periode waktu. Di sini dihasilkan 2.290.000 dibagi dengan 1.536.000 kemudian dikali 4 sama dengan 5,9 bulan. Nah, dengan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama 2,5 bulan, maka biaya produksi yang dikeluarkan akan kembali atau impas setelah produksi pemasaran selama 5,9 bulan. Next. Kemudian yang terakhir yaitu RC ratio. RC ratio merupakan rasio untuk mengukur apakah suatu usaha ini menguntungkan atau tidak, yaitu dengan sebagai berikut. RC ratio dihitung berdasarkan penerimaan dibagi dengan biaya produksi. Nah, penerimaannya yaitu 20.736.000, sedangkan biaya produksinya yaitu 19.200.000. Yang kemudian dibagi menghasilkan 1,08. Nah, karena RC rasionya itu berada lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dilanjutkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Cukup sekian mungkin presentasi terkait tentang proposal bisnis dari kelompok kami yaitu Cokopit Brick ini. Di mana dengan demikian proposal bisnis ini merangkum visi kami untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam industri pertanian melalui produk Cokopit Brick. Kami percaya bahwa penggunaan Cokopit sebagai pengganti media tanam konvensional memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi dampak lingkungan, dan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi petani serta dapat menjadi alternatif sebagai media untuk melakukan urban farming di daerah perkotaan. Kami siap untuk memperkenalkan produk ini ke pasar dengan strategi pemasaran yang tepat dan membangun kemitraan yang kuat dengan para pemangku kepentingan di seluruh rantai pasok pertanian. Dengan fokus kami pada kualitas, keberlanjutan, dan inovasi, kami yakin bahwa Cokobit ini memiliki potensi untuk menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan media tanam
yang ramah lingkungan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.